washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan afaman sarahallahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurim min rabbih fawailul qasyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha tsumma kunta wa bi saytala sanatamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan wa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta syahla. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang mulia ini alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan oleh Allah untuk bisa berjumpa kembali di majelis ilmu, dan insyaallah kita bersama-sama di sini untuk kita belajar. Di sini kita bersama-sama untuk senantiasa mengingatkan atas kebenaran yang Allah tunjukkan kepada kita, saling mengingatkan untuk senantiasa kita sabar. Karena orang yang sabar ini pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang sabar dengan pahala tanpa batas. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, maka sudah sepantasnya kita untuk tetap senantiasa mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meneladani apa yang telah dicontohkan oleh nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hidup ini kalau kita tidak mengikuti nasihat-nasihat bimbingan apa yang diarahkan oleh Allah, maka kita akan bisa tersesat dari jalan yang benar. Maka siapapun orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun manusia ataupun makhluk yang lainnya yang bisa membuka hatinya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapapun orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, dibukakan hatinya untuk bisa menerima nasihat-nasihat bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkannya. Tidak ada satupun orang yang akan mengunci hatinya. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih
dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Di antaranya kita dimampukan oleh Allah untuk bisa mendatangi majelis ilmu, karena tidak semua orang akan diridhoi oleh Allah untuk bisa mendapatkan ilmunya Allah. Tidak setiap hamba, tidak setiap orang akan dia dibimbing untuk mendapatkan petunjuk Allah, karena itu adalah pilihan. Sebaliknya, bagi siapapun orang yang ditutup hatinya untuk tidak mendapatkan ilmunya, hidayah, rahmat Allah, maka itu merupakan ancaman berupa siksa yang Allah turunkan di dunia. Jadi di antara Allah menyiksa hambanya itu, kadang-kadang tidak harus orang itu disiksa dengan hal-hal yang berupa fisik, ya. Tapi kadang-kadang orang itu disiksa oleh Allah itu di dunia itu bisa jadi itu berupa dikeraskan hatinya dan dijauhkan untuk mengingat Allah. Itu bagian daripada siksa atau hukuman dari Allah. Jadi hati-hati. Kalau orang mungkin ketika terkena sesuatu yang ada di dalam badan atau fisiknya, mungkin jatuh, kecelakaan atau musibah apapun, itu mungkin bisa diobati, akan sembuh. Tapi kalau seandainya ketika yang sakit itu, yang rusak itu adalah hati, bukan badan, maka tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kalau kita mengambil apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama besar, beliau pernah menyampaikan, maduriba abdun bi uqubatin a'damu min qaswatil qalbi wal bu'di anillahi azza wa jalla. Tidak ada hukuman yang Allah berikan kepada seseorang atau manusia yang dimana hukuman itu betul-betul hukuman yang berat, hukuman yang paling berat yang akan dirasakan bagi orang-orang yang dimana hatinya itu telah dikunci oleh Allah, hatinya telah mengeras. Jadi tidak ada hukuman yang paling berat kecuali kalau sudah dikeraskan hatinya oleh Allah dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah Bapak Ibu, jadi kalau orang itu sudah dikeraskan hatinya dan dijauhkan dari Allah, ini hukuman yang paling mengerikan. Kenapa? Otomatis orang-orang yang seperti ini berada dalam kesesatan yang nyata. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dikasih hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, sehingga kita mudah untuk menerima petunjuk Allah, nasihat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mudah untuk menjalankan segala apa yang Allah perintahkan tanpa ada beban sedikit pun, tanpa ada yang berat di saat kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita bisa menjalankan salat 5 waktu, kita bisa belajar agama, menuntut ilmu. Mungkin kita juga bisa rajin untuk membaca Al-Quran. Sebagian kita mungkin rajin untuk salat malam tahajud. Sebagian kita mungkin rajin untuk bersedekah, gemar untuk berinfak, berbagi. Di antara kita mungkin juga suka untuk silaturahmi dan juga amalan-amalan soleh yang lainnya.
Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jadi kalau orang itu sudah dihukum sama Allah dengan hukuman ketika hatinya sudah dikunci oleh Allah, ketika hatinya sudah keras membatu dan dia akan sulit untuk bisa mengingat Allah, ini adalah hukuman yang paling mengerikan. Kenapa para jamaah Bapak Ibu? Orang yang seperti ini jelas adalah orang yang dibiarkan oleh Allah, orang yang ditinggalkan oleh Allah. Kalau orang hidup ini sudah tidak diperhatikan oleh Allah, siapa yang akan memperhatikan? Dan apakah ada jaminan untuk dia selamat masuk surga nanti pada hari kiamat? Tidak ada jaminan. Kalau orang sudah dikunci hatinya, sudah dikeraskan hatinya, tidak akan bisa menerima hidayah, nasihat, bimbingan Allah. Dan juga ketika dia sudah tidak bisa mengenal Allah, tidak mau mengingat Allah, lupa terhadap kebesaran-kebesaran Allah, kekuasaan Allah, maka orang yang seperti ini tandanya dihukum dengan hukuman yang berat. Na'udzubillah min dzalik. Maka hal ini selaras dengan apa yang disampaikan di dalam ayat Allah dalam firman-Nya surat Az-Zumar, surat yang 39 ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman sarahallahu sadrahu lil islami fa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin." Berdasarkan ayat ini, maka kalau kita fahami, Allah menyatakan, apakah orang yang hatinya dibuka oleh Allah untuk bisa menerima hidayah Allah, bimbingan Allah, nasihat Allah, sehingga dia bisa menerima Islam dengan lapang dada, dia bisa menjalankan aturan-aturan syariat Islam, perintah-perintah dan larangan di dalam ajaran Islam, itu sama dengan orang yang ditutup hatinya oleh Allah, dikunci mati hatinya oleh Allah? Samakah? Kalla, tidak. Maka Allah memberikan ancaman, alangkah celakanya, alangkah binasanya. Fawailul, ini sebagai bentuk ancaman. Wail itu adalah sebagai apa? Ancaman, celaka. Celaka, binasa bagi siapapun yang hatinya membatu. Celaka siapapun mereka yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lupa untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah pemilik hati yang keras, hati yang membatu, dan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya mereka adalah orang-orang yang mengingkari kebenaran, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan hari akhir, mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakannya, dan tidak ada keinginan untuk bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat. Dan mereka dilalaikan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, dan juga termasuk mereka orang yang sudah cinta dan rakus terhadap perhiasan dunia. Nah, ini orang-orang yang dikeraskan hatinya dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu sudah tidak mau ingin bertemu dengan Allah, tidak mau ingin masuk surga, tidak mau bersanding dengan Allah dan berkumpul dengan orang-orang saleh, bertemu dengan para nabi dan rasul Allah nanti pada hari kiamat di surganya Allah, maka ini orang-orang yang kata Allah, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Disebabkan karena hatinya sudah keras, hatinya sudah terkunci, hatinya sudah membatu
dan dia tidak akan pernah mengingat Allah, dia tidak akan pernah mau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Jadi orang seperti ini tandanya orang yang keras hatinya. Jadi kalau orang tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah, mentaati Allah, ini tandanya hatinya keras, hatinya membatu, sudah dikunci rapat hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim, taballahu ala qulubihim. Ditutup rapat, dikunci rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bagaimana Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang hatinya keras dan orang-orang yang dijauhkan darinya, dipalingkan dari perintah-perintahnya, disebabkan kenapa? Karena dia tidak mau menerima petunjuk Allah, tidak mau mengamalkan ayat-ayatnya, dan juga tidak mau membenarkan apa yang telah diberitakan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan ayat-ayat yang terkait dengan orang-orang yang rugi dalam kehidupan mereka. Kalau kita akan membedah di dalam Al-Quran, banyak sekali penjelasan-penjelasan, keterangan yang menyebutkan bahwa orang-orang yang mereka mengalami kerugian, kalau bahasanya orang yang bangkrut hidupnya, baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Maka kebalikan orang-orang yang rugi atau orang yang bangkrut kehidupannya adalah mereka yang beruntung. Orang yang rugi ini adalah orang yang khusrun, khasirun. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah khasira, ar-rajulu. Orang yang mengalami kerugian. Kebalikannya adalah yaitu falaha, orang yang beruntung, atau aflaha. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Terkait dengan ayat-ayat Allah yang menceritakan orang-orang yang rugi ini banyak sekali kalau kita akan mengupas di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum saya akan menjelaskan secara terperinci orang-orang yang rugi yang disebutkan di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengambil yaitu judul yang di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa kebanyakan manusia itu dalam kerugian. Ini di dalam surat apa? Al-Asr. Ya, di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrun. Demi waktu, demi masa, Allah bersumpah dengan waktu yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena kalau Allah sudah bersumpah dengan waktu, zaman, masa yang Allah ciptakan, ini menandakan banyak manusia yang menyia-nyiakan waktu yang Allah ciptakan, yang Allah buat. Terbukti ketika seseorang dikasih kesempatan waktu hidup di dunia ini, ketika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, maka dia berada dalam ancaman Allah, berada dalam kerugian dan kebinasaan. Waktunya hanya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak memberikan faedah, manfaat, bahkan terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini menandakan bahwasanya kebanyakan manusia melakukan perkara-perkara yang tidak bisa memberikan manfaat dalam kehidupannya, sehingga waktunya habis dalam pusaran-pusaran yang di situ sangat dibenci oleh Allah. Bergelimang dosa, maksiat, kekufuran, kesyirikan, bid'ah dan yang lainnya. Makanya tidak heran sampai-sampai Nabi Muhammad SAW
menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, nikmatani maqbunun fima katsirun minan nas asi wal faraq. Dua kenikmatan kebanyakan manusia dilalaikan dengan dua kenikmatan tersebut. Jadi banyak manusia dilalaikan dengan dua kenikmatan, sehingga mereka tertipu dengan kenikmatan yang mereka lakukan. Apa itu? Kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada mereka, kebanyakan itu dilalaikan oleh manusia. Dua kenikmatan yang sudah Allah amanahkan kepada manusia, tapi itu tidak dijalankan dengan sebenar-benarnya. Yang pertama, nikmat sehat dan nikmat waktu yang longgar. Ketika masa sehat, sehatnya digunakan untuk maksiat dan dosa. Ketika dia sehat, hanya dia digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, atau mungkin hanya dihabiskan untuk hal-hal yang mubah. Contohnya, dia sehat, kuat. Ketika dia melakukan aktivitas apapun, bahkan sampai ketika dia ini olahraga, jalan sehat, dia kuat sampai berkilo-kilo. Sepeda sehat, dia kuat sampai berkilo-kilo. Naik gunung dia kuat sampai tinggi apapun dia akan jelajahi. Dia mau melakukan apapun kegiatan-kegiatan yang memang pada dasarnya itu adalah mubah, tidak dilarang dan tidak diperintah, tidak mengandung pahala dan tidak mengandung dosa. Itu kuat dia. Tapi ketika diperintah oleh Allah untuk dia berjalan yang jaraknya cuman hanya 100 meter dari rumahnya, atau mungkin 50 meter dari rumahnya, ketika ada panggilan azan hayyalal sholah hayyalal falah, dia tidak kuat untuk berjalan. Bukan tidak kuat dia berjalan ke masjid atau musola untuk memenuhi panggilan azan karena sakit, bukan, karena dia malas untuk mendatanginya. Ini sehat, tapi sehat yang kadangkala bisa menyebabkan dia terjerumus dalam perbuatan dosa, atau menyebabkan dia ini mendatangkan murkanya Allah. Ketika dia sehat, yang seharusnya itu dijaga dengan baik, kesehatan tadi akhirnya dirusak dengan makanan-makanan atau minuman-minuman yang dilarang oleh Allah. Suka minum khamr, suka dia ini narkoba, atau suka dia menghisap ganja, atau menghisap nikotin yang ada dalam rokok. Ini kan merusak badannya. Padahal Allah sudah berikan kesehatan yang harus dijaga dengan baik, tapi dirusak dengan merokok, dengan minum ganja, dengan dia minum minuman alkohol yang memabukkan, narkotika, sabu-sabu, atau yang sejenisnya. Ini dirusak dengan minuman-minuman yang membahayakan bagi jiwanya, atau minuman-minuman yang bersoda yang berlebihan. Nah, ini kan bahaya. Atau dirusak dengan makanan-makanan yang haram, makan babi, makan bangkai, atau makanan-makanan yang di situ jelas yang sudah Allah haramkan di dalam ayat-ayatnya. Sembelian yang disembelih selain nama Allah, atau makan darah yang dibekukan kemudian digoreng. Kalau istilahnya orang Jawa adalah didih, makan didih, ya. Nah, itu. Atau makanan-makanan apapun yang diharamkan oleh Allah padahal itu haram. Anjing, ya, dan sejenis, ular dan yang lain. Dirusak, kesehatannya dirusak dengan makanan-makanan atau minuman yang padahal itu sudah diharamkan oleh Allah, dan itu bisa membahayakan kesehatan. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini adalah orang yang dimana
dia telah menyia-nyiakan kenikmatan yang Allah berikan berupa kesehatan. Maka jelas, inilah kenapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa yang Allah ciptakan juga ketika diberi kesehatan tidak digunakan, dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik yang mendatangkan pahala Allah. Yang kedua, kenikmatan yang kebanyakan manusia dilalaikan, terhipnotis ya, sehingga lupa kepada Allah adalah apa? Ketika dia dikasih oleh Allah nikmat waktu yang longgar, yang seharusnya waktu itu digunakan untuk dia belajar agama, membaca Al-Quran, ibadah sholat, ataupun kebaikan-kebaikan yang lain, maka apa yang terjadi? Waktu yang dia miliki hanya dihabiskan untuk apa? Nonton TV di hadapan HP terus berjam-jam yang tidak ada manfaatnya, hanya lihat film, bahkan film-film yang tidak ada manfaatnya, bahkan mengandung yang haram. Atau waktu yang hanya digunakan untuk ngobrol, yang ngobrol atau obrolan itu tidak ada manfaatnya juga. Bahkan obrolan itu bahkan mengandung dosa perbuatan keji, fahish, menghujat, mencela, mengfitnah, mengadu domba, menggibah, membicarakan keburukan-keburukan orang lain saudaranya. Nah, ini waktu-waktu yang dimiliki oleh seseorang yang dimana ketika waktu itu tidak digunakan untuk kebaikan. Waktu hanya untuk jalan-jalan yang tidak ada manfaatnya. Waktu yang masih hidup, dia hanya waktu habis hidupnya, waktunya hanya untuk main-main yang tidak ada keperluan syar'i, hanya untuk mejeng, hanya untuk keluyuran, hanya untuk begadang sampai malam dan pagi hari, sehingga sampai dia lupa untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Dan seperti itu, waktu-waktu yang tidak ada manfaat dan tidak berkualitas. Jadi ini orang yang dilalaikan dengan dua kenikmatan. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah seperti itu apa kata Allah? Innal insana lafi khusrin, maka dia sungguh kata Allah berada dalam kehancuran, kerugian dalam hidupnya. Artinya apa? Hidupnya akan sia-sia di hadapan Allah, gak bernilai. Jadi orang yang tidak ada nilainya di hadapan Allah ketika dia menyanyiakan hidupnya, waktunya tidak memberikan manfaat, tidak bernilai pahala, sehatnya pun banyak digunakan untuk hal-hal yang dosa, perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Sehatnya hanya dihabiskan untuk perkara-perkara dunia. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita akan bisa memahami ayat ini, bahwa ayat ini ditujukan kepada siapapun mereka yang telah menyanyiakan hidupnya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita azan dulu pending. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka kalau kita kembali kepada ayat Allah di dalam surat Al-Asr tadi, bahwa kebanyakan manusia itu mengalami kerugian atau kebinasaan. Khusrun itu masdar dari khasirun. Khusrun, khusroni, ya, khasirun, ya. Maka kalau kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan kita sampaikan beberapa ayat-ayat yang menceritakan perihal orang-orang yang berada dalam kerugian. Di antaranya orang-orang yang hidupnya rugi. Mereka termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka, orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak akan bisa memasuki surganya Allah karena disebabkan hidupnya berada dalam kerugian. Di antaranya adalah mereka yang tidak mau menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan, sehingga mereka melanggar perjanjian Allah.
yang sudah betul-betul diteguhkan, yang sudah diikat oleh Allah. Dan juga mereka tidak mau menyambung hubungan yang baik. Mereka memutus silaturahim dan juga membuat kerusakan di muka bumi ini. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang 27. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Di dalam ayat ini para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah mengkhabarkan bahwa di antara orang yang rugi mereka yang melanggar perjanjian Allah. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Setelah Allah teguhkan, setelah Allah kuatkan, tapi mereka melanggarnya. Dilanggarlah perjanjian Allah itu. Maka kalau kita fahami di dalam ayat ini berdasarkan para ahli tafsir, siapakah orang-orang yang suka melanggar perjanjian Allah? Di antaranya yang pertama, kalau kita membuka di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim, mereka dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ketika disebutkan di dalam kitab Taurat ataupun di dalam kitab Injil bahwa mereka diperintahkan untuk mengikuti apa yang telah disampaikan oleh para rasul nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalam maupun Nabi Isa alaihissalam, yang dimana tertera di sini disebutkan bahwa nanti ada muncul yang namanya Ahmad atau Muhammad beserta dengan tanda-tanda dan mukjizatnya. Maka mereka diperintahkan untuk mengimaninya, mengikutinya, dan meninggalkan apa yang menjadi keyakinan-keyakinan mereka yang lama. Maka tatkala datang Rasul di tengah mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi tadi tidak mau menerimanya. Mereka mengingkarinya, mereka tidak mau mengimaninya, jelas mendustakannya. Nah, ini termasuk orang-orang yang melanggar perjanjian Allah. Sehingga mereka merubah, mengganti apa yang sudah Allah tetapkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka merubah maknanya, merubah ayat-ayatnya, merubah aturannya, merubah hukum-hukumnya. Itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ingin menyembunyikan kebenaran. Ini termasuk melanggar perjanjian. Itu yang pertama. Jadi mereka adalah dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, termasuk orang-orang yang melanggar perjanjian dalam ayat ini adalah mereka bagian daripada orang-orang musyrik, Quraisy Mekah dan juga yang lainnya, yang dimana ketika mereka diperintahkan agar mereka beribadah kepada Allah tanpa ada tandingan-tandingan yang lainnya, tanpa ada sekutu-sekutu yang lainnya. Tapi mereka tidak menghiraukan, mereka tetap beribadah kepada Allah dengan perantara-perantara apa yang mereka yakini berupa berhala, patung, pohon, batu, jimat dan yang lainnya. Yang menganggap bahwa apapun yang menjadikan perantara wasilah untuk beribadah kepada Allah, ini dianggap sesuatu yang paling baik, yang paling benar. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka itu seakan-akan dekat dengan Allah kalau mereka beribadah dengan perantara-perantara wasilah yang mereka buat. Nah, itu orang-orang musyrik. Jadi mereka meyakini Allah, tapi ketika di saat mereka beribadah, cara mereka beribadah, ketika cara mereka mentauhidkan Allah dalam hal tauhid uluhiyah, mereka salah kaprah, mereka menyimpang dari jalan yang benar, dari syariat yang lurus. Ini orang-orang musyrik. Tujuannya mereka adalah, memang tujuan mereka adalah untuk Allah, tapi dengan cara-cara yang telah diharamkan oleh Allah, dilarang. Contoh ketika ada orang yang dimana mereka ini menyembelih hewan. Ya memang menyembelih hewan itu adalah bentuk
takarub, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu ditujukan, diniatkan, yang dimana supaya hewan ini nanti bisa diterima oleh Allah, tapi dengan cara apa? Dengan cara bahwasanya ini untuk penunggu atau yang menjaga tempat yang dianggap keramat. Nah itu. Nah, ini kan bahaya. Atau membuat sesaji dan yang lainnya yang ditujukan untuk para leluhur-leluhur atau dianggap jin-jin yang itu bisa tidak membahayakan dirinya. Nah, ini para jamaah Bapak Ibu, ini melanggar perjanjian yang sudah Allah tetapkan. Mereka telah menyimpang dari syariat yang jauh sekali, menyimpang dari agama atau milah Ibrahim alaihissalam. Itu yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir. Yang ketiga, mereka melanggar perjanjian yang sudah Allah teguhkan, yang sudah Allah kuatkan adalah siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik juga termasuk orang yang melanggar perjanjian. Ketika dia berbicara, dia berdusta. Ketika dia berjanji tidak tepati. Ketika dipercaya berkhianat. Ini bagian daripada melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ahli tafsir mengatakan, sebagaimana Muqatil bin Hayyan dan juga Ibnu Jarir atau Bari mengatakan bahwa karakter orang munafik itu diantaranya apabila berjanji dia berbohong, apabila dipercaya dia berkhianat. Apabila dia membuat perjanjian itu selalu dilanggar. Nah, ini bagian daripada karakter orang munafik seperti itu. Bahkan orang munafik itu kalau seandainya ada umat Islam ini yang dia itu lemah, umat Islam lemah ya, tidak berdaya, kalah dalam peperangan atau yang lainnya, mereka bergembira. Mereka bersorak ria. Tapi kalau umat Islam ini menang, dimuliakan oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah, mereka bersedih, mereka tidak senang, kemudian mereka berpaling ke belakang. Nah, ini karakter orang munafik. Itulah yang disebutkan oleh Allah, alladzina yanquduna ahdallahi, mereka melanggar perjanjian Allah. Ini bagian pada orang-orang munafik. Dan yang keempat, para ahli tafsir mengatakan terkait dengan ayat ini adalah orang yang melanggar perjanjian Allah. Siapa mereka? Fasikun. Orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu siapa? Ya di antara orang-orang Islam yang akan tetapi ada dalam dirinya kefasikan. Kefasikan, suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melanggar aturan-aturan Allah, tapi mereka tetap menjadi orang muslim. Tapi di satu sisi ketika mereka ibadah kepada Allah, tapi di satu sisi mereka juga maksiat kepada Allah. Mereka masih berbuat dosa besar. Berzina, minum, membunuh, mencuri, korupsi, makan riba. Ya, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Nah, ini masuk dalam ayat ini para jamaah Bapak Ibu. Nah, orang yang seperti itu maka jelas ini bagian daripada fasik, keluar dari ketaatan. Dan juga yang kelima termasuk mereka orang yang suka memutus silaturahim. Ya, hubungan kerabat, saudara ataupun orang tua yang ada hubungan dengan rahim. Mereka orang-orang yang mereka durhaka juga terhadap keluarganya, terhadap juga orang tuanya. Mereka tidak memuliakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah mulai berumur, sudah mulai tua. Padahal ini adalah perintah dari Allah untuk senantiasa memuliakan orang tua, menghormati orang tua, melayani orang tua, menjaga orang tua, memperlakukan lemah lembut kepada orang tua. Sekalipun orang tua pun itu mungkin masih dalam kemusyrikan, tetap dipergauli dengan baik di dunia ini. Wa in jahadaka ala tusyrika bima laysa laka bil fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu mengajak kepada kemusyrikan, menyekutukan Allah, jangan kamu ikuti. Jangan diikuti. Kalau urusan akidah keyakinan jangan diikut-ikutan. Tapi apa kata Allah? Meskipun mereka itu
seandainya berada dalam kekafiran, kesyirikan, keluar dari keimanan, maka tetap dalam urusan-urusan dunia tetap berlakulah yang baik kepada mereka. Tidak kasar dalam berbicara dan melayani mereka. Ini kan aturan di dalam Al-Quran. Jadi Islam itu bagaimana supaya menjadi contoh dalam kehidupan di muka bumi ini kepada setiap agama apapun. Karena Islam adalah agama yang mulia. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 27 ini bahwa menjelaskan orang yang rugi ini mereka memiliki kelima tadi. Termasuk ahlul kitab yang tidak membenarkan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, nubuah Nabi, tidak menerima, meyakini, mengimani, mengikuti, mengamalkan di dalam kitab Al-Quran. Meskipun di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur sudah dijelaskan. Termasuk juga orang-orang musyrik, yang dimana orang-orang musyrik ini jelas sudah Allah jelaskan dilarang untuk beribadah dengan mengambil sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan apapun dalam beribadah kepada Allah. Tidak, mereka tetap menyekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan sekutu dalam beribadah kepada Allah, membuat perantara-perantara apapun yang mereka yakini itu bisa menghantarkan kepada Allah. Yang ketiga termasuk mereka adalah orang-orang munafik, yang dimana orang-orang munafik ini menampakkan dohirnya Islam, batinnya kafir. Mereka selalu menipu Allah, menipu orang-orang beriman, dan menipu Nabi Muhammad SAW. Sepanjang zaman orang munafik seperti itu, selalu berkhianat, berbicara yang bohong, berdusta, tidak menepati janji, melanggar aturan Allah. Itu orang munafik. Yang keempat, orang-orang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, meskipun ada dalam diri mereka keimanan, keislaman, tapi di satu sisi mereka juga masih senang, suka, gemar melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Yang kelima, termasuk kelompok orang-orang yang memutus perjanjian, memutus silaturahim. Mereka tidak menjaga hubungan yang baik terhadap keluarga, kerabat atau saudara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang suka memutus hubungan silaturahim. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka disitulah Allah mencantumkan dari kelima tadi karakter-karakter yang ada dalam diri mereka, dalam hati mereka, perbuatan mereka, ucapan mereka, apapun yang itu melanggar aturan Allah, melanggar syariatnya, maka kata Allah, mereka adalah ulaikumul khasirun, orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Jadi itu karakter orang-orang yang rugi yang disebutkan di dalam ayat Allah, surat Al-Baqarah ayat yang 27. Mudah-mudahan para jamaah Bapak Ibu kita yang hadir di sini bukan termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah yang suka melanggar perjanjian Allah yang sudah Allah teguhkan, dan bukan juga termasuk orang-orang yang suka memutus silaturahim yang sudah Allah ikat dengan kuat. Maka sebagiannya kita sebagai hamba Allah yang mengaku beriman, maka kita senantiasa untuk menjaga iman kita, menjaga amal soleh kita, dan selalu mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Dan pada kesempatan berbahagia ini, inilah penjelasan yang dimana Allah mengatakan di antara orang-orang rugi ini adalah mereka yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir terkait dengan kandungan di dalam ayat Allah surat Al-Baqarah ayat yang ke-27 ini. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan saya tambah satu lagi, yaitu di antara orang-orang yang rugi di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan di dalam ayat yang ke-64. Kalau kita membuka ayat yang ke-64, di situ Allah tegaskan, "Tsumma tawallaitum mim ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatu lakuntum minal khasirin." Apa kata Allah?
Di dalam surat Al-Baqarah 64, kemudian setelah itu kalian berpaling dari pengajaran di dalam kitab Taurat. Meskipun ayat ini membicarakan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Ketika kamu berpaling wahai Bani Israel dari perintah Allah di dalam kitab Taurat dan petunjuk, saran, nasihat dari Nabi Musa alaihissalam, maka seandainya, kata Allah, sekiranya bukan karena fadlullah alaikum warahmatuhu, karena karunia dan rahmat Allah, maka kamu termasuk orang-orang yang rugi. Siapakah mereka orang-orang yang rugi? Ketika mereka berpaling dari petunjuk Allah. Ini masuk dalam orang-orang yang rugi. Jadi berpaling itu bagaimana Bapak Ibu? Apa makna berpaling? Berpaling itu tidak mau belajar, tidak mau memahami, dan tidak mau mengamalkan. Itu berpaling. Makanya kalau kita membaca di dalam kitab yang dikarang oleh para ulama ahli tauhid, ya, di antaranya ada di dalam kitab yaitu Kitabut Tauhid atau Majmu' Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi atau yang terkenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah azza wa jalla. Di antara nawaqidul iman Islam asy-syahadah, pembatal syahadat iman ataupun membatal Islam, dari yang ke-10 itu disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah bahwa di antara pembatal Islam, iman ataupun syahadat seseorang adalah yaitu apa? Al-i'rad an dinil Islam wa la yata'allam wa lam ya'mal bih. Berpaling dari agama Allah Islam, tidak mau berusaha untuk belajar, memahami, mencari petunjuk Allah, ilmunya Allah, dan juga tidak mau mengamalkan ketika sudah mengerti dan sudah tahu. Jadi itu bagian daripada berpaling. Oke? Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu, di sini Allah mengatakan orang yang rugi siapapun, meskipun ayat ini diturunkan oleh Allah, dikisahkan pada zaman Nabi Musa kepada Bani Israel yang mereka berusaha untuk berpaling dari petunjuk Allah, maka dikatakan oleh Allah, kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, kamu pasti orang yang rugi. Artinya apa? Allah mengingatkan, menyadarkan mereka, kemudian mereka kembali kepada jalan yang benar. Sebelumnya mereka berpaling, makanya terus diingatkan, dinasihat. Makanya para jamaah dulu, ini kewajiban kita untuk selalu mengingatkan warga kita, saudara kita, teman-teman kita dengan nasihat-nasihat yang baik. Ketika mereka sudah berpaling jauh dari agama Allah, meninggalkan ibadah, meninggalkan perintah dan kewajiban-kewajiban Allah, diingatkan, kasihan mereka. Ya, jadi jangan sampai mereka berada dalam kerugian. Kenapa? Kalau sudah mereka rugi, celaka, binasa, siapa yang bisa menyelamatkan mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah apa? Tabligh, menyampaikan, senantiasa dzikir, mengingatkan, senantiasa nasihat, menasihati. Ya, jadi kalau mereka mau menerima, alhamdulillah, mereka bisa kembali kepada jalan yang benar. Kalau mereka tidak mau menerima, ya sudah, itu urusan Allah. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Tugas kamu bukan untuk membuka hatinya supaya mendapat hidayah. Tugasmu Muhammad hanya mengingatkan dan mengajarkan, menyampaikan petunjuk Allah. Jadi tugasnya kita hanya apa? Menyampaikan, mengingatkan. Sebagaimana tugas Nabi SAW. Yang berhak untuk memberikan hidayah siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, para jamaah Bapak Ibu, semoga ini bisa memberikan manfaat pada kita. Itulah ayat-ayat yang menjelaskan termasuk orang-orang yang rugi yang disebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali. Akan kita kupas satu persatu, siapakah mereka? Termasuk orang-orang yang disebutkan kehidupannya mereka berada dalam kerugian dan kebinasaan, dijauhkan dari rahmat Allah dan akan dijauhkan dari surganya Allah nanti pada hari kiamat kalau mereka tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Pada akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.